Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kesehatan dan kebugaran rohani. Kesehatan dan kebugaran rohani. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran rohani yang paling efektif adalah dengan melatih kerohanian kita setiap hari di dalam gym rohani yang dilatih oleh Tuhan Yesus, saudaraku. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, saudara. Kenapa banyak orang Kristen kesehatan dan kebugaran rohaninya tidak maksimal, bahkan banyak yang kurang sehat, saudara, bahkan tidak sehat, saudara, mundur. Kenapa, saudara? Hal ini disebabkan kurangnya latihan rohani sehingga kerohaniannya tidak fit atau lemah, bahkan sakit. Ibadah adalah latihan rohani yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran rohani kita. Pengertian ibadah bukan sekedar 1 minggu sekali hadir di gereja, bukan, saudaraku, tetapi harus setiap hari secara rutin, saudara, melalui saat teduh, ya, ada morning spirit, ada renungan malam, ada impact family, saudara, atau pembacaan Alkitab dan sebagainya, saudara. Tidak ada yang lebih efektif untuk menjaga meningkatkan kesehatan dan kebugaran rohani kecuali kita berlatih bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah pelatih kita, saudara, setiap hari melalui kebenaran firman-Nya. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 14 berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tuhan menegur, saudara, bangsa Israel. Tetapi kamu berkata, apakah kami berbicara di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ini, saudara, kurang ajarnya bangsa Israel. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Saudara, kurang ajar sekali mereka. Pada zaman Maleakhi Tuhan menegur bangsa Israel yang dianggap kurang ajar terhadapnya. Karena mereka menganggap, saudara, bahwa beribadah kepada Tuhan itu sia-sia, nggak ada gunanya. Tidak ada untungnya katanya beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, janganlah kita seperti bangsa Israel yang menganggap beribadah kepada Tuhan itu sia-sia. Janganlah kita menganggap saat teduh dan merenungkan firman Tuhan setiap hari sebagai suatu beban yang berat. Saudara, jangan, saudara. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa ucapan syukur, maksudnya, saudara, cukup. Karena berkat Tuhan memberi keuntungan besar, saudara. Sesungguhnya beribadah kepada Tuhan setiap hari melalui firman-Nya akan membawa berkat, keuntungan besar bagi kita, saudara. Melalui ibadah setiap hari kepada Tuhan inilah yang membuat kesehatan dan kebugaran rohani kita terus bertambah, saudara. Kita semakin kuat. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ayat yang terkenal, saudara, ya. Mari kita renungkan lagi. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, saudara, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh, puji Tuhan. Tak bosan-bosannya, saudara, kita membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini, saudara. Karena dalam Mazmur ini disingkapkan rahasia dan berkat yang akan diterima oleh orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang beribadah, saudara, setiap hari.
Saat kita beribadah kepada Tuhan setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidup kita akan diberkati, berbahagia, tetap segar, sehat saudara, diberkati dengan buah-buah berkat dari Tuhan. Hidup kita tidak layu saudara. Apa saja yang kita perbuat bersama dengan Tuhan akan berhasil. Tidak layu saudara, artinya awet muda, tetap seger saudara. Karena itu jagalah kesehatan dan kebugaran rohani kita dengan beribadah kepada Tuhan setiap hari. Melalui saat teduh pribadi, renungan pribadi, membaca Alkitab setiap hari, morning spirit, impact family dan sebagainya saudara. Kerohanian kita akan tetap segar dan bugar. Bahkan tubuh kita juga saudara. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat saudaraku melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita saudara. Dengan Tuhan. Dan juga dengan saudara-saudara seiman. Dalam persekutuan saudara, melalui Zoom, sekolah minggu sudah melalui Zoom, kelompok-kelompok PA dan sebagainya saudara. Jangan sudah menjauhkan diri, harus lebih sungguh-sungguh. Marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tidak tahu kapan kiamat, kapan Tuhan Yesus datang, menyelesaikan saudara bumi ini. Masalah di bumi ini kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita siap-siap, kita semakin giat saudara beribadah menjelang hari-hari di mana Tuhan akan kembali dan dunia ini akan berakhir. Mari kita sungguh-sungguh saudara. 1 Timotius 6 ayat 6 saudara, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa syukur saudara, karena kecukupan yang Tuhan berikan pada kita memberi keuntungan besar. Memberi keuntungan besar. Bagi siapa? Bagi kita saudara. Karena Allah ingin memberkati kita. Mari saudara, kita lebih sungguh-sungguh menjaga kebugaran, kesehatan rohani kita. Dengan beribadah kepada Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan setiap hari. Melalui saat teduh, renungan harian, morning spirit, firman Tuhan yang kami baca Tuhan dan sebagainya. Sehingga hidup kami tetap segar, jasmani, rohani, sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh morning spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.